sahabat di dalamnya. Sekarang kita masuk pasal yang kedua, yaitu Asmaul Husna dan sifat kesempurnaan serta pendapat golongan sesat. Berikut bantahannya. Asmaul Husna. Husna itu dari kata hasan. Husna itu bentuk superlatif yang ya. Kayak utama, fadl, yang paling utama, afdal. Husna, nama-nama yang paling indah. Ya. Asmaul Husna. Taib. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya memiliki nama. Allah mengatakan walillahil asmaul husna di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Dan kita akan ambil pelajaran dari surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dan menyebut nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam memahami nama-namanya. Sujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Ayat ini menunjukkan berapa hal, Pak. Kita akan ambil faedah dari ayat ini seperti yang ditulis oleh penulis kitab ini. Yang pertama, menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menafikannya, menolaknya, meniadakannya, berarti dia telah menolak, meniadakan apa yang telah ditetapkan Allah, dan juga berarti dia telah menentang Allah. Nah, buat orang-orang yang mengatakan Allah nggak punya nama, berarti dia telah menentang Allah. Kenapa? Karena Allah telah menyebut Allah memiliki nama. Ya. Dan kemarin sudah kita ketahui ya, dalam hadis yang lain bahwa nama-nama Allah itu ada berapa? 99. Boleh nggak kita batasi 99? Nggak boleh. Karena nama-nama yang kita ketahui ya 99, tapi di luar itu masih ada. Ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengajarkan kita satu doa, dan doa itu yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hafalkan dan ajarkan. Yaitu doa ketika ditimpa kesedihan. Doa ketika ditimpa kegalauan, kesempitan hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Allahumma anta rabbi wa ana abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madi fiha hukmuk adlun fiha qada'uk. Ya Allah, kau adalah Tuhanku, aku anak dari hamba laki-lakimu, bapak kita. Aku anak dari hamba perempuanmu, ibu kita. Ya. Ubun-ubunku ada dalam genggamanmu, adilah segala hukum yang berlaku darimu untukku. Kemudian Nabi mengatakan as'aluka bikuli ismin huwalak. Aku minta kepadamu dengan nama-nama yang menjadi milikmu. Nabi meminta dengan nama-nama Allah yang menjadi milik Allah. Di mana aja nama itu? Samaitah bi nafsak au anzaltahu fi kitabik. Yang pertama nama-nama yang kau turunkan di dalam kitabmu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, au alamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada hambamu. Itu Rasulullah, hadis. Ya. Nah, di Quran dan di hadis ini ada 99. Jadi ketika Nabi mengatakan nama Allah ada 99, itu Nabi nggak nyebutin satu-satu. Tapi ulama yang kemudian mencari di Quran maupun di hadis. Ya. Di Quran maupun di hadis nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul 99, walaupun nanti ada beberapa perbedaan di antara para ulama. Misalnya sebagian ulama memasukkan ad-dahr, masa itu sebagai nama Allah. Ada juga ad-dayan, ya, zat yang maha membalas. Ini ada perbedaan. Ya. 99. Tapi kemudian Nabi mengatakan awi tatharta fi ilmi ghaibi indak, atau nama-nama yang kau simpan dalam ilmu ghaibmu di sisimu. Berarti nama-nama Allah pertama ada yang di Quran, ada yang di hadis. Nah, di dua hal ini diketahui dan dikumpulkan jumlahnya ada 99. Tapi ada lagi satu nama yang tidak kita ketahui, yaitu nama yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Maka apakah menetapkan nama-nama Allah 99 itu boleh atau tidak? Dilihat.
Kalau kemudian dia mengatakan 99 ini nama yang kita ketahui, boleh. Tapi membatasi 99, nama Allahnya 99 ini nggak boleh. Kenapa? Karena tadi dikatakan masih ada nama-nama dari yang ada di Quran, dari ada yang di hadis, yaitu yang disimpan dalam ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-A'raf 180, penulis mengatakan bahwasannya nama Allah semuanya husna. Maksudnya sangat baik. Karena ia mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna. Perhatikan. Nama Allah mengandung makna dan sifat-sifat sempurna. Tanpa kekurangan dan cacat sedikit pun. Ia bukanlah sekedar nama-nama kosong yang tidak bermakna atau tidak mengandung arti. Jadi nama-nama Allah itu semua mengandung arti. Pak, kalau kita nih misalnya dalam kondisi ada di sebuah tempat, kita mau diselamatin, mau diturunin misalnya dari tebing itu diturunin, bawahnya itu jurang kali, kita dikasih tali segini, sekelingking, kira-kira kita merasa aman gak turun dengan tali seperti itu? Enggak. Ini resikonya jatuh ke jurang ini, mati kita. Tapi kemudian sama tim reskuenya dikasih tahu, Pak tenang, tali ini dinamakan tali karmantel. Secara teori, tali ini mampu menahan beban sampai 2000 kg. Dan tali yang kami gunakan itu tali yang bersertifikat ya ISO, ISN, standar nasional, bahkan standar internasional. Ketika Bapak kenal tali itu, terus diturunkan dari tali itu, Bapak tenang nggak? Kapan Bapak tenang? Kapan kita tenang? Ketika kita mengenal. Demi Allah Pak, kita nggak bisa tawakal dalam hidup kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa ibadah dengan baik kalau kita nggak kenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa tawakal kalau kita nggak kenal Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala maka milikilah kualitas seseorang. Orang yang hari ini kemudian merasa sedih, orang ini merasa sempit dada, satu sebabnya, dia nggak kenal Allah. Dia nggak kenal Allah. Bahkan sebagian orang menyalahkan Allah. Karena Allah sudah mengatakan, Inni ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezoliman atas diriku. Nggak ada perbuatan Allah yang zalim. Allah maha adil, Allah maha bijak. Ini yang bisa membuat kita bahagia. Ini yang membuat kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita mengetahui seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang kemudian dia bisa berterima kasih sama manusia, tapi dia nggak bisa berterima kasih kepada Allah. Ada orang yang udah diselamatin dari penyakit, sholat aja enggak. Dia lupa bahwa yang menyembuhkan Allah, dokter cuma bisa ngobatin. Dokter nggak bisa nyembuhin. Berapa banyak orang yang kemudian menjadikan ya pembeli adalah raja. Sehingga dia melakukan sesuatu untuk bisa menarik hati pembeli. Bahkan na'udzubillah, bahkan kita lihat orang-orang yang kemudian tergabung dalam partai politik. Sebagian politik Islam, mereka berani menggadaikan syariat Allah untuk menarik perhatian manusia. Tidakkah mereka tahu? Tidakkah mereka sadar? Manusia yang mereka sedang tarik hatinya adalah orang-orang yang punya hati, dan hati manusia itu juga dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka enggak bersyukur kepada Allah? Kenapa mereka bisa berterima kasih kepada pembeli, berterima kasih kepada customer, berterima kasih kepada pelanggan, berterima kasih kepada atasannya, tapi mereka lupa bersyukur kepada Allah. Mereka enggak sembah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, di situ ada murka Allah, maka Allah akan murka kepada dirinya dan Allah akan buat manusia murka kepada dirinya. Tapi barang siapa yang mencari ridho Allah, yang di situ ada murka manusia, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan membuat manusia ridho kepadanya. Ini orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Al-Qadir, Allah yang maha berkuasa. Allah maha berkehendak sehingga dia nggak pernah putus asa dari hidupnya. Dia nggak takut di dalam hidupnya. Ada orang-orang yang masih bergelimang dalam sesuatu yang haram. Kenapa dia takut? Apa dipikir Allah lemah? Ada orang-orang yang putus asa dalam hidupnya. Maka orang yang putus asa dalam hidupnya adalah orang-orang yang sesat.
Orang yang putus asa dalam hidupnya adalah orang-orang yang sesat. Ya, apalagi sampai bunuh diri, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Hijr. Ketika Nabi Ibrahim ya, didatangkan oleh malaikat. Ketika itu pas itu malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, ayat ke 52. Surah Al-Hijr ayat 52. Iddakhalu alaihi faqalu salaman. Ketika malaikat datang kepada Ibrahim alaihissalam, masuk ke dalam rumah Ibrahim, mereka mengatakan salam. Kemudian qala inna minkum wajinun. Ibrahim mengatakan, ya, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Kemudian malaikat mengatakan qalu la taujah. Ya, jangan kau merasa takut kepadaku. Inna nubashiruka bigulamin alim. Sesungguhnya kami memberikan kabar kepadamu, kabar gembira kepadamu tentang anak yang pandai. Nabi Ibrahim belum punya anak. Didatengin malaikat. Malaikat mengatakan, jangan takut. Kami datang ke sini mau ngasih kabar gembira, yaitu tentang anak yang Allah akan berikan kepadamu, anak yang pandai. Apa kata Ibrahim? Qal, abasyartumuni ala amasani al-kibaru, fabima tubashirun? Kata Ibrahim, kau memberikan kabar kepadaku, ya, tentang anak ini padahal aku sudah tua. Ibrahim udah tua. Pas waktu punya anak itu Ibrahim udah tua, usia 80 tahun dalam sebuah riwayat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, maka malaikat mengatakan qalu basyarnaka bil haq. Kami berikan kabar gembira kepadamu dengan benar, wala takum minal qanitin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang berputus asa. Maka kemudian Ibrahim mengatakan, qal wa ma yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun, dan tidaklah yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Orang yang putus asa dari rahmat Allah orang yang sesat. Kata para ulama, sesat kenapa? Yang pertama, ya, sesat karena menuduh Allah rahmatnya sedikit. Yang kedua, menuduh Allah nggak mampu menolong dia. Berarti orang putus asa siapa, Pak? Orang yang nggak kenal Allah. Dia lupa Allah itu salah satu namanya Al-Qadir, Dzul Qudrah. Allah zat yang maha berkehendak, dan Allah memiliki kehendak yang sempurna. Dan nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa putus asa? Kenapa putus asa? Kenapa takut dalam hidup? Kenapa nggak berani mengambil sesuatu yang bisa mendatangkan ridho Allah? Demi Allah ujungnya cuma kebaikan. Karena Allah nggak mungkin dusta di dalam janji-janjinya. Besarkan hati kita. Gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak mungkin terjadi kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Pelajari nama-nama itu. Dan kita akan mendapatkan kekuatan jiwa. Kita akan mendapatkan kekuatan jiwa. Ketika kita hanya bergantung kepada Allah. Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Kenapa nggak berdoa kepada Allah? Kenapa nggak minta kepada Allah? Demi Allah Tuhan kita mendengar apa yang kita ucapkan. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah tahu kondisi kita. Bahkan Allah bisa mendengar tasbihnya Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perut ikan dan kemudian dimasukkan ke dalam gua. Maka
Saya pernah mendengar salah satu kisah wanita-wanita Syria pada saat itu bilang sama wali mereka, tolong tanyakan kepada Syekh apa hukum bunuh diri untuk menyelamatkan dari kehormatan. Ayah, suami, kakak dari wanita itu datang kepada Syekh di Syria. Syekh, apa hukumnya kami membunuh istri kami, anak perempuan kami, saudara perempuan kami karena kami nggak mau mereka didunai oleh tentara Basar Asyad. Saya mengatakan nggak boleh. Beberapa wanita karena takut dirusak kehormatannya, mereka lompat dari gedung yang tinggi. Apakah ini kisah heroik? Tidak. Ini kisah orang-orang yang nggak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa putus asa? Bukankah kita mendengar kisah Ibrahim alaihissalam ketika istrinya Sarah diambil oleh raja pada saat itu di Mesir, yang nggak ada orang di dalam kamar kecuali si raja tersebut sama Sarah alaihissalam. Apa yang terjadi ketika raja itu ingin memegang Sarah, tangannya kaku. Kaku tangannya. Sampai kemudian dia mengatakan, ud'iyallaha la adurruki. Berdoalah kepada Allah, aku tidak akan memudarat kamu. Sarah berdoa, tangannya jadi lemes lagi. Kemudian karena gak tahan dengan kecantikan Sarah, raja itu pengen megang Sarah lagi. Allah lindungi lagi. Ya. Sehingga Sarah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, siapa yang menyelamatkan Sarah? Allah. Allah yang menyelamatkan Sarah alaihissalam, Allah itu juga yang sekarang kita sembah. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kemudian fa'atatku, kemudian Sarah mendatangi Ibrahim, wa huwa qaimun yusolli, ternyata Ibrahim sedang salat. Ibrahim khusyuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin Allah Maha mendengar. Maka wasta'inu bis-sabri was-salat, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang semuanya baik, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Jadi seluruh nama Allah itu mengandung sifat. Bukan sekedar nama tanpa sifat. Kalau makhluk itu cuma nama tanpa sifat. Namanya, mohon maaf mungkin sama, namanya Budiman. Tapi orangnya enggak budiman. Namanya dermawan. Tapi orangnya pelit banget. Ini makhluk. Nama sekedar nama tanpa sifat. Sementara Allah, nama-namanya seluruh nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang sempurna. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kemudian yang ketiga, sesungguhnya Allah memerintahkan berdoa dan bertawasul kepadanya dengan nama-namanya. Maka hal ini menunjukkan keagungannya serta kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada doa yang disertai dengan menyebut nama-namanya. Disebut nama Allah dalam berdoa. Ini bertawasul Pak kita. Bertawasul dengan Asmaul Husna. Ya. Dan sebaiknya kalau kita bertawasul itu dengan nama-nama yang punya kolerasi yang kita mau minta. Kita minta rezeki, kita sebut Ya Razzaq, urzuqni. Ya. Maka pernah suatu saat Nabi SAW melewati seorang yang sedang berdoa. Doanya begini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta firoli wa tarhamani. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang hamba berdoa dengan doa tadi kecuali Allah kabulkan. Kecuali Allah kabulkan. Karena orang itu berdoa dengan nama Allah yang sempurna. Makanya kata para ulama, surat yang sempurna membahas nama Allah itu surah Al-Ikhlas. Yang pertama kita lihat. Ya. Antal ahadus samad. Yang pertama penetapan bahwa Allah itu ahad. Allah itu samad. Apa Pak artinya samad? Samad apa Pak? Allahus samad. As-samad ini nama Allah. Samad artinya apa Pak? Yuk kita lihat terjemahannya. Kadang-kadang kita baca, kita nggak ngerti terjemahannya, sehingga ini tidak membekas di hati kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dirinya dengan sifat-sifat
Dua. Jadi di surah Al-Ikhlas ini ada penetapan, ada peniadaan. Ya, bentuk penetapannya Ahad dan Samad. Apa Samad? Tempat meminta segala sesuatu. Bi'ani, dengan sesungguhnya aku bersaksi, asyhadu annaka antallah, aku bersaksi engkau adalah Allah. La ilaha illa antal ahad. Gak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau yang esa. As-samad, Tuhan yang kemudian tempat kami mengadu meminta kepadamu. Maka kata Nabi, barang siapa yang berdoa dengan doa ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tetapkan dua sifat Allah, Ahad, Samad, kita tiadakan sifat Allah yang mustahil bagi Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah nggak mungkin melahirkan, Allah nggak mungkin dilahirkan. Karena salah satu yang berhak disembah adalah pencipta. Maka Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani, kecuali aku beribadah hanya kepada zat yang telah menciptakan aku. Kata para ulama ini menunjukkan zat yang berhak disembah adalah pencipta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan enggak ada yang sama sama Allah. Subhanallah. Ya. Maka ketika kita berdoa, salah satunya memperhatikan redaksi doa kita. Dalam sebuah hadits yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang berdoa dengan menyebut nama ini Allah akan kabulkan. Dan ini dibaca oleh Rasulullah setiap pagi ketika Rasul istighosa kepada Allah. Istighosa. Kita sering kalimat istighosa. Istighosa itu apa, Pak? Istighosa. Dalam bahasa Arab kalau ada hamzah, sin, ta, itu artinya meminta. Ghafara ampunan, istighfar minta ampun. Ya. Jadi isti'anah minta tolong. Isti'adzah meminta perlindungan. Istighosa? Pernah istighosa enggak, Pak? Tiap pagi kita istighosa. Ya, istighosa itu meminta bantuan. Ya. Dan ketika Nabi minta bantuan, Nabi sebut dua nama Allah. Dua sifat Allah, dua nama Allah mengandung dua sifat. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyahnya apa? Hidup. Allah maha hidup, ini dzatiyah, secara zat Allah hidup terus. Kemudian sifat Allah mengatur segala urusan, ini sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Maka Nabi SAW meminta dengan dua sifat ini, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Digabungkan kata para ulama ini mewakili seluruh nama Allah. Nabi mengatakan, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir. Wa izat yang maha hidup, zat yang mengurus segala urusan. Dengan rahmatmu aku beristighosa. Dengan rahmatmu aku mohon bantuan. Apa yang kita minta? Aslih li sya'niku. Ala takini ila nafsi tarfata'in. Dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih istighosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighosa setiap pagi. Dan kita mah sombong banget, jarang berdoa. Rasulullah minta kepada Allah dan meminta dengan nama-namanya. Kemudian dari ayat ini juga Allah mengancam orang-orang yang ilhad dalam nama-nama Allah. Ya, karena Allah sini mengatakan wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Kita suruh berpaling dari orang-orang yang ilhad. Ilhad itu seperti kita, Pak. Kuburan itu ada liang lahat. Lahat itu kan lebih condong ke dalam. Jadi ilhad itu condong, miring, nggak lurus. Ya. Maksudnya apa? Menyeleweng dari makna-makna yang dikandungnya. Ya. Jadi ilhad di sini ada beberapa macam. Yang pertama ilhad ini bentuknya adalah menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak dinamakan oleh Allah dan Rasulnya. Ini banyak nih orang nih. Apa misalnya? Ya kita kan hidup tergantung sutradara.
Kapan Allah menamakan dirinya sutradara? Atau orang mau kemana? Biasa lapor sama bos. Kapan Allah mengatakan dirinya bos? Ya. Ini ilhad. Termasuk ilhad menolak nama-nama Allah. Ya, orang kafir ketika perjanjian Hudaybiyah, mereka kenal Allah enggak? Kenal mereka Allah. Maka ditulislah Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata orang Quraisy? Kalau Allah saya kenal, tapi kalau Ar-Rahman siapa nih? Hapus. Maka cuma ditulis Allahumma Bismillah. Ya, mereka menolak nama Allah Ar-Rahman. Sampai mereka mengatakan Muhammad nyuruh kita nyembah satu Tuhan, ternyata dia punya dua Tuhan. Siapa? Allah sama Ar-Rahman. Ya. Akhirnya mereka menolak nama Ar-Rahman. Ar-Rahim mereka tolak, sehingga perjanjian Hudaybiyah hanya menulis Allahumma Bismillah. Atau kemudian menyelewengkan maknanya. Ya. Menyelewengkan maknanya. Ini juga bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah. Ya. Nama-nama Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian juga kita lihat di ayat yang lain, untuk menetapkan Asmaul Husna, surat Toha ayat 8 Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tiada yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan dialah yang memiliki nama-nama yang indah. Begitu yang Al-Hasyr Allah mengatakan lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang mempunyai nama-nama yang paling indah, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini menarik Pak, ketika Allah mengatakan Al-Ajiz, itu Allah ikat dengan Al-Hakim. Al-Ajiz itu perkasa, tapi Allah ikat dengan Al-Hakim, bijaksana. Artinya keperkasaan Allah itu diiringi dengan bijaksananya Allah. Berarti Allah gak pernah zalim, Allah gak pernah semena-mena. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di dalam surah Al-Furqan ayat 60, ketika Allah mengatakan wa idza qila lahum usjudu lirahmani qalu wa ma rahman. Nah, ini orang-orang yang enggak mau terima nama Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, mereka mengatakan siapa Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahman? Mereka enggak mau menerima nama Allah. Ini bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis mengatakan bahwa nama-nama yang mulia ini bukanlah sekedar nama yang kosong tidak mengandung makna dan sifat. Justru dia adalah nama-nama yang menunjukkan kepada makna yang mulia dan sifat yang agung. Ya. Bahkan gini Pak, setiap nama Allah itu mengandung sifat dari nama yang dikandung. Misalnya Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya apa Pak? Yang maha mencipta. Berarti Allah punya sifat menciptakan. Allah sebagai maha pencipta, Allah punya sifat menciptakan. Baik, berarti nama Allah enggak kosong dari sifat. Allah Al-Hasib, zat yang maha menghitung. Allah punya sifat menghitung. Allah Ar-Rahman, zat yang maha yang pengasih. Allah punya sifat kasih. Jadi setiap nama-nama Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah Al-Qadir yang maha berkehendak. Allah punya sifat qudroh, yang berkehendak secara sempurna. Ini yang pertama yang harus kita yakini. Yang kedua, kita meyakini setiap nama Allah mengandung sifat-sifat lain untuk menunjukkan kesempurnaannya selain sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Contoh Al-Hasib. Al-Hasib tadi apa artinya? Yang maha menghitung. Allah punya sifat menghitung. Untuk menyempurnakan, menunjukkan kesempurnaan Allah dalam menghitung, maka Allah punya sifat-sifat lain yang itu menjadi sebuah konsekuensi dari kesempurnaan sifat menghitung. Apa? Al-Hayyu, Allah hidup. Al-Alim, Allah mengetahui. Ya. Allah maha teliti. Ya. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Nah, Allah maha adil. Sifat-sifat ini akhirnya menyempurnakan sifat menghitung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksud saya enggak Pak?
Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq. Berarti Allah punya sifat menciptakan. Dan ciptaan Allah sempurna. Untuk menunjukkan kesempurnaan sifat menciptakan bagi Allah, Allah punya sifat-sifat yang lain. Al-Qudrah misalnya. Ya. Jadi satu nama Allah mengandung sifat dari nama tersebut. Setiap nama Allah mengandung sifat dari nama tersebut. Dan mengandung sifat-sifat lain yang membuat sifat tersebut menjadi sifat yang sempurna. Karena kalau punya sifat menghitung doang. Ya, manusia punya sifat menghitung, tapi nggak sempurna. Kadang nggak ditunjang dengan, ya kita maha menghitung, kita bisa ngitung. Tapi hitung kita terbatas, nggak sempurna. Kenapa? Kita nggak maha mengetahui, kita nggak maha melihat, kita nggak maha mendengar, kita nggak maha adil, kita nggak maha teliti. Jadi menghitung kita nggak sempurna. Tapi Allah jadi sempurna karena Allah memiliki sifat-sifat lain yang bisa menunjukkan kesempurnaan sifat Allah tersebut. Subhanallah. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan nama-nama Rabb menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya. Ya. Jadi dia adalah nama sekaligus sifat. Karena itulah dia menjadi husna. Ya. Kalau kita bisa mengetahui nama-nama Allah, aduh, indah. Ya. Hidup kita tuh ringan. Hidup kita tuh ringan. Ya tadilah. Kita jadi tenang sebagaimana ketika kita turun pakai tali yang ternyata kuat. Ya, tenang kita. Ngegantung. Kenapa? Karena kita bergantung dengan sesuatu yang kita kenal kekuatannya. Maka dalam hidup juga demikian. Ya, dalam hidup pun demikian. Ya. Ini jamaah rahimani wa rahmatullah. Baik. Kemudian kita akan melihat sebagian kandungan dari sifat-sifat Allah, baik yang dikandung oleh nama maupun sifat yang bersendirian. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya seluruh nama-nama Allah mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat Allah memiliki nama. Ya. Seluruh nama-nama Allah itu memiliki sifat, tapi tidak seluruh sifat Allah memiliki nama. Enggak semua sifat Allah memiliki nama. Jadi sifat itu bahasanya lebih luas ketimbang nama. Baik. Kita baca dulu aja. Ya. Saya tidak kutip perkataan Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya, karena secara umum sudah dijelaskan biar lebih ringkas. Penulis mengatakan sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat dzatiyah, yang kedua sifat fi'liyah. Jadi sifat Allah itu ada dua, Pak. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah adalah sifat yang melekat pada zat Allah. Sifat yang melekat pada zat Allah. Seperti apa? Allah memiliki sifat al-ilmu. Allah memiliki sifat qudrah. Allah memiliki sifat sam'u, mendengar. Allah memiliki sifat basar, melihat. Ya. Ini sifat-sifat dzatiyah. Terus apalagi misalnya Allah memiliki wajah. Allah memiliki kedua tangan. Allah memiliki kedua mata. Ini sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya wajah enggak, Pak? Punya wajah enggak? Mencari wajah Allah berarti mencari keridhaan Allah, kan? Ini mentakwil atau bukan, Pak? Bapak masih ingat enggak? 4 kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Tidak menolak, tidak mentakwil, memalingkan makna kepada makna yang lain, tidak menyamakan dengan makhluk, dan tidak mempertanyakan esensinya. Ya. Allah punya wajah, nggak boleh kita tolak. Allah punya wajah, nggak boleh kita takwil wajah Allah itu berarti kekuasaan. Nggak boleh kita samakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Yang keempat, tidak kita pertanyakan bagaimana wajah Allah. Kalau kita menanyakan, kalau kita mengatakan mencari wajah Allah adalah mencari keridhaan Allah, boleh atau tidak, Pak? Ini takwil atau bukan? Bukan. Ini menjelaskan makna.
Toh di dalam kehidupan kita suka kita katakan, dia mah cuma cari muka doang. Apa maksudnya? Cari-cari perhatian. Ya, ini bukan mentakwil. Ya, ini menjelaskan. Enggak, kalau Allah punya wajah berarti Allah seperti makhluk dong. Enggak, Allah punya wajah. Di dalam surah Ar-Rahman jelas, Pak. Ini kalau kita mau perhatikan, ya. Bapak yang punya mushaf, yang pegang mushaf atau yang sudah hafal, coba kita perhatikan surat Ar-Rahman. Ini tentang kalimat kepemilikan yang Allah sebutkan pada nama dan wajah Allah. Ada dua, nama dan wajah. Kita lihat yang nama dulu. Allah mengatakan ini, tabarakasmu rabbika. Tabarakasmu. Ya. Ismu ini pakai doma. Ya. Maha suci nama rabbika, Tuhanmu. Rabbika ini pakai kasrah, rabbi. Ismu tadi pakai doma. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi kepemilikan itu, Pak, ada dzi dalam bahasa Arab. Dan dzi, dzu, dza itu akan mengikuti kepemilikannya. Ya. Al ustadzu dzu sayyarah. Ustad pemilik mobil. Kenapa dzu? Karena ustadzunya doma. Nah, di sini Allah mengatakan tabarakasmu rabbika dzil jalal wal ikram. Berarti jalal wal ikram, keagungan dan kemuliaan ini milik siapa? Milik nama Allah atau milik Allah? Milik Allah. Kenapa? Karena pakai kasrah. Yang pakai kasrah ini rabbika. Paham nggak Pak maksud saya? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Tapi beda ketika nanti Allah ya berfirman masih di dalam surah Ar-Rahman ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini hampir sama. Wa yabqa wajhu doma rabbika kasrah dzul jalali wal ikram. Di sini enggak pakai dzi. Di sini pakai dzu. Berarti kepemilikannya milik wajah atau milik Allahnya? Wa yabqa wajhu rabbika. Yang doma di sini rabbinya atau wajhunya? Wajhunya. Maka jalal wal ikram di dalam ayat ini, ayat ke-27 itu milik wajah. Kalau antum lihat di terjemahan, maka dicetak ya, kemuliaannya itu dalam bentuk huruf kecil di terjemahan. Beda tadi ketika di akhir surah Ar-Rahman ayat 78, kemuliaannya dicetak dengan huruf besar. Kenapa? Karena di surat Ar-Rahman ayat 78, kemuliaan itu milik Allah. Sementara di dalam surah Ar-Rahman ayat 27, kemuliaan itu milik wajah Allah. Berarti Allah punya wajah. Dan ini menjadi dalil yang paling kuat yang dimiliki Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya wajah. Dan wajah Allah itu sifat dzatiyah. Sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sifat dzatiyah. Jadi Allah punya sifat-sifat dzatiyah. Sifat-sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat yang terkait tentang perbuatan Allah yang Allah kehendaki. Allah maha berkehendak untuk melakukan apapun juga, kapanpun juga. Allah punya kehendak. Sifat fi'liyah seperti apa? Ya. Allah bersemayam di atas arsy. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah datang pada hari kiamat. Ini semua sifat-sifat fi'liyah. Ya. Yang kemarin sudah kita jelaskan. Ini menjadi masalah kadang-kadang kita memahami sifat-sifat Allah pakai akal kita. Allah turun di sepertiga malam. Yang turun siapa, Pak? Hah? Yang turun siapa? Allah atau malaikatnya? Kemarin sudah kita jelaskan, Pak, di bulan yang lalu, Pak. Dan ini banyak masalah akhirnya. Banyak orang berpecah di masalah ini.
Yang turun ke langit dunia siapa, Pak? Ini hadis Nabi SAW. Inna rabbaka yanzilu ila sama'id dunya. Yang turun siapa? Nabi SAW mengatakan, Inna rabbaka yanzilu atau yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul man yad'uni fa astajibu lah. Barang siapa, kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan doanya. May yas'aluni fa'atihu. Barang siapa yang minta akan aku berikan. May yastaghfiruni fa'aghfirulah. Barang siapa yang minta ampun akan aku ampunkan. Ini yang turun berarti siapa, Pak? Allah. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kemudian gimana, Pak? Sepertiga malam terakhir Sumatera sama sepertiga malam terakhir Papua. Orang yang bertanya ini berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kalau kita mau pertanyakan itu pakai akal kita, banyak hadis yang kemudian kita tolak. Bukankah setiap manusia yang kemudian mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata hamidani abdi, ar-rahmanir rahim asnani abdi. Ketika ada orang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, hambaku telah bermujiku. Semua orang yang mengucap itu Allah jawab, dan orang yang mengucapin alhamdulillah banyak. Terus Allah jawabnya gimana? Orang yang menanyakan bagaimana Allah melakukan sesuatu, berarti dia telah mengerdilkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengatakan perbuatan Allah itu sama dengan perbuatan makhluk. Dan Allah mah mungkin. Ketika Allah turun ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia. Mau di Sumatera kayak, mau di Papua kayak, dan Allah itu mampu. Jadi jangan pertanyakan bagaimananya. Mempertanyakan bagaimananya ini sesuatu yang muskil. Jangankan Allah, Pak. Kemarin saya kasih contoh apa, Pak? Yang gampang, surga. Surga itu makhluk bukan? Makhluk kan? Makhluk kan? Surga disifatkan enggak sifat-sifat surga? Ada sungai susu, ada sungai madu, disifatkan enggak? Ada sungai Homer enggak di surga? Ada. Ya. Bisa enggak kita bayangkan? Enggak. Wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatir ala qalbi basyar. Surga itu enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, bahkan enggak pernah terlintas dalam pikiran manusia se-ekstrim apapun kita memikirkannya. Enggak bisa. Kalau surga aja enggak bisa dibayangin, terus kita mau ngebayangin Allah. Bapak percaya enggak nanti di surga laki-laki itu akan mendapatkan 70 bidadari? Percaya enggak, Pak? Percaya enggak? Percaya nggak ini benar nih? Kalau nggak percaya nggak dikasih ntar loh. Percaya nggak? Berpikir nggak bagaimana mampu menghadapi 70 bidadari dari sekarang? Kehidupan di surga aja beda, Pak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempertanyakan bagaimana ini masalah akidahnya. Ya. Karena secara nggak langsung dia mengukur Allah dengan makhluk. Yang sulit melakukan itu, sepertiga malam Sumatera, sepertiga malam Papua. Terus Allah turun di Sumatera, turun di Papua seperti apa? Mempertanyakan ini, dia mengerdilkan Allah. Seakan-akan Allah nggak mampu melakukan itu. Allah mampu, orang menjawab, orang yang baca Al-Fatihah aja Allah mampu. Dia mempertanyakan bagaimananya, ini sesuatu yang dilarang dalam agama. Ya, nggak boleh. Nah, jadi kita tahu bahwa sifat Allah secara umum ada dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah, sifat-sifat yang terkait dengan zat Allah. Sifat fi'liyah, sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk yang pertama disampaikan oleh penulis adalah al-qudrah. Berkuasa. Allah mengatakan di banyak ayat, wa huwa ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Ya, innahu ala raj'ihi laqadir. Menunjukkan, menetapkan Allah memiliki sifat qudrah, yaitu kuasa untuk melakukan apapun. Ya. Sebagaimana Allah meniadakan darinya sifat lemah.
sifat letih. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Innahu kana aliman qadira. Ya. Dan tidak sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Lihat, enggak ada yang bisa melemahkan Allah. Allah kudur. Allah berkuasa, penuh, powerful. Dan salah satu bentuk kekuasaan Allah yang sempurna adalah karena Allah enggak berserikat di dalam penciptaan langit dan bumi. Ini seorang pengusaha, Pak. Modalnya patungan. Walaupun dia jadi bos, karena ada patungan modal, dia punya kuasa penuh enggak? Enggak, karena dia harus mempertimbangkan ya partnernya, sekaya apapun. Presiden, dia nggak bisa. Kenapa? Karena berserikat untuk jadi presiden. Ada partai-partai pendukung, sehingga dia nggak punya kekuasaan penuh. Allah, Rabb, semesta alam, nggak ada satupun saham dari selain Allah dalam penciptaan langit dan bumi, sehingga Allah punya kekuasaan mutlak. Nggak ada yang bisa mengintervensi Allah. Kenapa? Karena Allah nggak berserikat. Presiden, wow, presiden powerful. Enggak, dia juga tetap harus diatur sama partai pendukungnya. Pengusaha, enggak, dia juga harus diatur sama para pemegang sahamnya. Tapi Allah, enggak ada kontribusi dari selain Allah. Apapun, siapapun. Dalam penciptaan langit dan bumi, maka kekuasaan Allah mutlak. Enggak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa dan kami sedikit pun tidak pernah merasa keletihan. Allah enggak mungkin letih. Orang yang letih itu orang kekuasaannya jadi berkurang karena capek. Tapi Allah enggak pernah letih sehingga kekuasaan Allah sempurna. Ya. Penulis mengatakan Allah memiliki kudrah yang mutlak, yang sempurna, sehingga tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Tidaklah ada penciptaan makhluk dan pembangkitan mereka kembali kecuali bagaikan satu jiwa saja. Mudah Allah. Ya. Allah tinggal bilang kun, jadi. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, dia tinggal bilang, Allah tinggal bilang, jadilah, maka terjadilah. Kenapa putus asa? Kenapa putus asa? Kenapa lemah? Kenapa takut? Jangan takut menghadapi kehidupan. Jangan takut meninggalkan yang haram. Jangan putus asa menghadapi musibah. Demi Allah kita berhadapan dengan Tuhan, Zat yang maha berkehendak. Dan gak ada yang bisa ngalangin Allah mau apapun juga. Bahkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Allah berkehendak. Kita lihat dalam surat Maryam. Memang iman kita ini Pak lemah. Maka kita harus menasihati. Ketika saya ngomong ini saya nasihatin diri saya. Supaya kita lagi besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan dalam surat Maryam, Ka, Ha, Ya, Ain, Sad. Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Dan dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Apa yang Zakaria minta? Zakaria berkata, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi saqiyya. Zakaria mengatakan, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Kepalaku dipenuhi dengan uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Wahai Tuhanku, apa yang diminta oleh Zakaria? Di kondisi dia udah lemah, udah ubanan. Dia mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhira fahabli min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Maksudnya gak punya lagi keturunan. Sementara tadi dia sudah tua. Dan istriku mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Zakaria lihat. Seorang nabi. Orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah memiliki kudrah yang sempurna. Orang yang meyakini gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Sampai Zakaria mengatakan, aku gak pernah bosan meminta kepadamu walaupun aku udah tua. Istriku mandul. Aku minta anak darimu ya Allah dan itu mudah bagimu ya Allah. Akhirnya Allah berikan anak yang bernama Yahya. Kenapa putus asa?
Maka orang yang putus asa itu dia dosa karena dia telah menuduh Allah lemah, gak mampu menolong dirinya. Jamaah rahimani wa rahim. Maka seluruh makhluknya baik yang ada di atas maupun yang di bawah menunjukkan kesempurnaan akan kudrah Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh. Tidak ada satu partikel pun yang keluar darinya. Cukuplah menjadi dalil bagi seorang hamba manakala ia melihat kepada penciptaan dirinya. Bagaimana Allah menciptakannya dalam bentuk yang paling baik, membuka matanya, ya, sehingga memiliki pendengaran dan penglihatan, menciptakan untuknya sepasang mata, sebuah lisan dan sepasang bibir. Kemudian apabila ia melayangkan pandangannya ke seluruh jagat raya ini, maka ia akan melihat berbagai keajaiban kudrohnya yang menunjukkan keagungannya. Masya Allah. Kita mengatakan la haula wa subhanallah, masya Allah kita ucapkan itu. Ya. Karena Allah maha berkuasa. Ya. Allah bisa membuat gunung meletus. Kalau Allah pengen berkehendak, nggak ada yang bisa ngalangin. Nggak ada yang bisa ngalangin. Ya qadarullah, seismografnya lah rusak. Ya. Dan itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan diri saya, ketika kita tahu Allah Maha berkehendak, berarti kalau kita jadi orang saleh itu atas kehendak Allah atau ilmu kita, Pak? Kehendak Allah. Ya. Coba kita lihat di dalam surah Al-Insan. Ketika Allah berfirman begini, Inna hadihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Allah mengatakan inna hadihi tadhkirah. Sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan. Kita ngaji, dapat ayat-ayat, dapat peringatan, dapat ilmu. Faman syaa'a faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, dia tentu mengambil jalan menuju Tuhannya. Kita mau jadi orang baik nggak, Pak? Kita menjadi orang baik. Kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melakukan seluruh perintah Allah. Kita ingin meninggalkan seluruh apa yang Allah larang. Kita nuntut ilmu. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi berapa banyak ilmu yang nggak kita kerjain? Berapa banyak kita nuntut ilmu tapi kita nggak jadi orang baik? Kenapa Allah nggak kehendakkan kita jadi orang baik? Kenapa Allah nggak menghendaki kita menjadi orang yang kokoh di atas perintah Allah? Kenapa Allah nggak kehendaki kita menjadi orang yang jauh dari apa-apa yang Allah haramkan? Pertanyaannya, kenapa Allah nggak kehendaki kita? Kan Allah Maha berkehendak. Maka di ayat selanjutnya surah Al-Insan, wa ma tasyauna illa ayyashallah. Kehendak kamu mau jadi orang baik. Kehendak kamu untuk menuju jalan Allah, menempuh jalan itu, jalan kebaikan, itu nggak akan terjadi kecuali Allah menghendaki. Berarti kalau kita mau jadi orang baik, kita nggak bisa jadi orang baik kecuali dikehendaki oleh Allah. Lah kalau gitu Allah zalim dong. Maka ketika Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyashallah, apa kata Allah selanjutnya? Innallaha kana aliman hakima. Jangan suudzon sama Allah. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Jadi kalau kita ngaji, kita nuntut ilmu, tapi kita masih lemah mengerjakan sesuatu yang baik. Kita ngaji, kita nuntut ilmu, tapi kita masih bergelimang kepada sesuatu yang haram, jangan suudzon kepada Allah. Karena Allah gak mungkin zalim. Tapi suudzonlah kepada diri kita sendiri. Kita gak layak dibantu oleh Allah. Kita gak layak diberikan hidayah oleh Allah. Kenapa Allah begitu? Apa Allah zalim? Enggak. Allah adil, Allah bijak. Kenapa bijak? Allah tahu. Bahkan Allah tahu sesuatu yang enggak kita ketahui dari teman kita. Contoh gini, Pak. Ada orang yang rajin kerjanya tiba-tiba dipecat sama bosnya. Teman-temannya protes. Kenapa teman saya dipecat? Kan dia rajin kerjanya. Teman-temannya nggak tahu kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipecat ini. Tapi bosnya tahu ketika dia audit, ternyata orang ini melakukan penggelapan. Ketika bosnya memecat orang yang diketahui melakukan penggelapan, bosnya adil atau zalim? Adil. Walaupun ya,
dipandang oleh karyawan yang lain ini kezoliman. Kenapa? Karena karyawan yang lain nggak tahu kesalahan yang dilakukan orang yang dipecat tersebut. Kan begitu. Jadi ketika Allah nggak tolong kita, Pak, Allah nggak bantu kita, kita tetap aja di tempat yang haram. Kita tetap aja jauh dari tempat yang halal. Kita tetap saja melakukan kemaksiatan. Kita tetap aja jauh dari ketaatan. Suuzon, Pak. Ada yang salah dalam ibadah kita. Karena Allah tahu kita nggak layak ditolong. Bisa jadi kita kurang ikhlas dalam menuntut ilmu. Bisa jadi kita kurang sungguh-sungguh dalam berdoa. Bisa jadi kita kurang jujur untuk datang kepada Allah. Maka Allah nggak tolong kita. Ya. Jadi kalau kita tahu Allah maha berkehendak dan Allah bijak, Allah maha mengetahui, nggak ada alasan bagi kita untuk terlalu berusaha memperbaiki niat kita. Nggak ada alasan bagi kita kecuali untuk selalu berusaha jujur ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berhadapan dengan zat yang maha berkehendak dan kehendaknya itu berdasarkan ilmu, dan ilmu Allah meliputi apa yang nampak dan tidak tampak. Jadi selalulah suuzon kepada diri kita sehingga kita memperbaiki diri agar kita dapat kehendak-kehendak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.